Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Ramadhani dari jurusan Kriminologi kelas 5B. Saya di sini akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas akhir semester dari Bapak Riki Novarizal, mata kuliah seminar kriminologi, yang berjudul Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga, Studi Kasus pada Korban Inisial TJ. Latar belakang. Kejahatan seksual merupakan suatu problematika yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan seksual itu sendiri mencakup perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual. Di Indonesia, kasus kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya. Dan yang menjadi korbannya pun bukanlah orang dewasa, melainkan anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang cukup besar dari keluarga maupun masyarakat. Karena perlu diketahui bahwa anak merupakan sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang, dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, yang dimana perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Sebagai salah satu contoh di Kabupaten Karimun, seorang bapak tiri tega memperkosa anak tirinya sendiri. Kisah nestapa dialami TJ, anak yang berusia 12 tahun, anak putus sekolah bertahun-tahun menjadi korban pelampiasan nafsu seksual ayah tirinya berinisial EW yang tega memperkosanya. Mirisnya, TJ sudah menjadi korban pemerkosaan ayah tirinya sejak umur 6 tahun. Korban yang tak kuasa menahan penderitaan akhirnya menceritakan kekerasan seksual yang dialaminya kepada bibinya. Mendengar pengakuan dari keponakannya tersebut, sang bibi marah lalu melaporkan kasus tersebut ke polisi. Kapolres Karimun AKBP Muhammad Enan mengatakan, jika pemerkosaan ini dilakukan di ruang tamu ketika kondisi rumah dalam keadaan sepi. Pelaku kemudian mengancam apabila memberitahukan hal ini maka adik dan ibunya akan dibunuh. Menurut pengakuan korban, itu sudah sering terjadi dari tahun 2014 yang lalu. Hasil visum juga menunjukkan ada robekan di kelamin korban. Dari contoh kasus di atas, bahwa orang tua dengan mudahnya melakukan kejahatan terhadap anak tirinya sendiri karena hanya dengan mengancam si anak memungkinkan anak tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib disebabkan ketakutan atas ancaman tersebut. Rumusan masalah. 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadi kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga. 2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga. 3. Bagaimana cara mencegah kejahatan seksual pada anak baik dalam lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Manfaat penelitian. 1. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak. 2. Dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan khususnya terhadap saya sebagai penulis dan pada umumnya terhadap mahasiswa kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik mengenai penerapan hukum kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Landasan teori, teori kultural kriminologi. Jeff Farrell dalam karyanya Cultural Crime dan Cultural Criminology mengungkapkan bahwa kriminologi budaya merupakan usaha untuk menunjukkan dasar persamaan antar kebudayaan dan praktik kejahatan dalam masyarakat sekarang, yaitu tingkah laku kolektif tentang perumpamaan gaya dan makna simbolik dengan rumusan legal dan rumusan politis pengusaha yang menyebutkan sebagai kejahatan. Kemudian penjelasan mengenai kriminologi budaya mengungkapkan metode visual untuk membantu seorang peneliti untuk lebih mudah memahami isu sosial dan kombinasi penelitian sosial budaya sehingga dapat memberikan analisis dan pemahaman yang luas untuk menjelaskan makna kejahatan dan penyimpangan. Kerangka berpikir. Faktor-faktor terjadinya kejahatan seksual pada anak. 1. Kurangnya pengawasan dari orang tua. 2. Anak sering terpapar dengan konten yang mengandung pornografi. 3. Kurangnya pemahaman anak tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seksual.
Metode penelitian. Dalam penulisan ini, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses menjaring informasi dan kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari pandang teoritis maupun praktis. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dengan mengumpulkan data secara mendalam dan lengkap. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Narasumber penelitian, bibi korban, polisi, korban, berjumlah 3 orang. Sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai kejahatan seksual terhadap anak yang di bawah umur. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.